NIM 19044111714. Nah, pada tugas 1 kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar sistem komputer. Nah, sebelum memasuki materi, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang komputer itu sendiri. Nah, komputer merupakan alat modern yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari mengerjakan pekerjaan kampus, sekolah, kantor, multimedia, bahkan hiburan. Nah, perkembangan komputer sendiri semakin berkembang dan masih akan terus berkembang tanpa batas. Kita sebagai manusia otomatis mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman atau kemajuan teknologi tersebut, khususnya di bidang komputerisasi, agar tidak termakan oleh alat yang kita buat sendiri. Nah, atas dasar tersebut, di sini saya membahasnya dalam bentuk PPT agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain dan bagi saya sendiri. Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke, di sini slide kedua. Slide kedua membahas mengenai pengertian komputer. Nah, komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dihubungkan dengan listrik yang berguna untuk membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah, cepat, dan akurat. Nah, komputer juga sebagai alat informasi dan komunikasi yang mampu mengolah data dan kemudian menyimpannya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Keuntungan menggunakan komputer. Nah, ketika kita menggunakan komputer sendiri, di sini kita mendapat beberapa keuntungan. Nah, seperti keuntungan dalam segi kecepatan, kepercayaan, konsistensi, penyimpanan, dan komunikasi. Nah, pertama saya akan membahas dari segi kecepatan. Nah, operasi komputer terdiri melalui sirkuit elektronik. Waktu, data, perintah, dan informasi mengalir melalui sirkuit. Maka data, perintah, dan informasi tersebut dipindahkan dengan kecepatan yang luar biasa. Nah, kebanyakan komputer memproses miliaran bahkan triliunan operasi dalam 1 detik. Selanjutnya, kepercayaan. Komponen elektronik dari komponen modern yang diandalkan dapat dipercaya karena komponen tersebut jarang mengalami kerusakan dan informasi yang diberikan komputer juga cukup akurat. Selanjutnya, dalam segi konsistensi. Keuntungan yang kita dapat di sini adalah konsistensi yang tidak dimiliki oleh manusia, tapi komputer memiliki hal ini. Sebagai contohnya, jika diberikan input yang sama, maka komputer akan memproduksi hal yang sama secara konsisten. Nah, dan komputer menghasilkan yang bebas dari kesalahan, asalkan perintah inputnya benar. Selanjutnya, dari penyimpanan. Komputer mampu menyimpan data yang banyak dan membuat data ini tersebut untuk diproses kapan saja dibutuhkan. Nah, selanjutnya dari segi komunikasi. Komputer sekarang bisa berkomunikasi dengan komputer lain, bahkan tanpa menggunakan kabel. Komputer memungkinkan pengguna untuk dapat saling berkomunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu. Oke, selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Nah, kita bisa lihat di sini selanjutnya komponen komputer. Komponen komputer di sini terbagi menjadi 3 bagian. Nah, untuk menjalankan komputer ini dibutuhkan komponen atau elemen-elemen penting. Ya, seperti di sini hardware, software, dan brainware. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, hardware sendiri adalah
pada komputer yang bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Fungsi hardware antara lain untuk mendukung kinerja komputer sebagai pengelola data dan menampilkan input proses. Hardware sendiri terdiri dari 3 bagian utama yang saling berkaitan, yaitu 1. Input unit, 2. Proses unit, dan 3. Output unit. Nah, ketiga perangkat ini saling berkaitan. Apabila tidak ada salah satu dari mereka, maka tidak akan bisa menciptakan data yang bisa diberikan. Nah, lalu apa sih input ini? Nah, input unit ini merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data pada komputer. Contohnya, seperti mouse, joystick, touchpad, CD, modem, trackball, mikrofon, scanner, webcam, flash disk, iPad, barcode, dan keyboard. Nah, selanjutnya untuk proses unit di sini. Proses unit ini merupakan perangkat atau bagian komputer yang memproses data yang telah diinputkan. Contohnya seperti CPU, kemudian VGA, lalu RAM. Oke, selanjutnya output unit. Output unit ini merupakan perangkat atau komponen komputer yang menghasilkan output. Seperti contohnya di sini monitor, speaker, dan printer. Oke, kita ke PPT selanjutnya. Software. Nah, software merupakan perangkat lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis komputer. Nah, dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Software sendiri terbagi menjadi 2, yaitu sistem operasi dan aplikasi. Apa sih yang dimaksud sistem operasi ini? Nah, yang dimaksud sistem operasi software ini merupakan sistem software yang mengoperasikan perangkat hardware. Contohnya seperti Windows, Microsoft DOS, Macintosh, Linux, dan Unix. Nah, selanjutnya kita ke aplikasi. Aplikasi perangkat lunak adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan penggunanya. Nah, contohnya di sini contoh aplikasinya seperti CorelDRAW, Photoshop, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Nah, brainware ini dikategorikan sesuai dengan keahlian atau profesinya. Nah, seperti di sini animator, web developer, analisis sistem, programmer sistem, dan operator. Nah, lalu apa sih yang dimaksud animator ini? Animator adalah seorang seniman yang menciptakan ragam gambar yang akan membentuk ilusi seolah-olah bergerak pada saat ditayangkan dengan cepat yang disebut dengan frame. Nah, selanjutnya web developer. Web developer ini merupakan seorang programmer yang mengkhususkan diri dalam atau secara khusus terlibat dalam pengembangan aplikasi World Wide Web atau yang bisa disingkat sebagai WWW. Selanjutnya, analisis sistem. Nah, analisis sistem ini merupakan
seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis ataupun perusahaan. Nah, selanjutnya pemrogram sistem merupakan program yang berfungsi untuk memelihara dan mengendalikan perangkat lunak sistem komputer seperti sistem operasi dan sistem manajemen basis data. Nah, oke, selanjutnya operasi komputer. Nah, operator komputer ini adalah peran di bidang TI yang mengawasi jalannya sistem komputer, memastikan bahwa mesin dan komputer berjalan dengan baik. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat struktur komputer. Nah, pada struktur komputer sendiri terdapat 4 komponen pokok sistem komputer pemroses. Terdapat 4 komponen pokok sistem pemrosesan. Nah, yang terdiri dari 4 bagian, yaitu memori utama, perangkat lunak, perangkat masukan, dan perangkat keluaran. Oke, kita next ke titik selanjutnya. Nah, pemrosesan CPU. Pemrosesan disebut CPU yang berfungsi untuk mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Pemrosesan melakukan kerja dengan cara mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama, mendekodekan instruksi menjadi proses-proses sederhana, kemudian melaksanakan proses-proses tersebut, lalu memproses CPU. Operasi-operasi pada pemrosesan dikategorikan menjadi 3. Yang pertama ada operasi pengendalian, kedua ada operasi logika, dan ketiga ada operasi aritmetika. Nah, untuk operasi pengendalian ini yang membahas mengenai operasi percabangan, lompat, dan sebagainya. Selanjutnya operasi logika. Operasi logika ini adalah operasi yang membahas mengenai OR, AND, XOR, inverse, dan sebagainya. Selanjutnya operasi aritmetika. Operasi aritmetika adalah operasi yang membahas mengenai penambahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Oke, kita ke titik selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini komponen-komponen pemrosesan CPU. Nah, komponen pemrosesan CPU terdiri dari 3 bagian. Nah, yang pertama di sini ada CU, lalu yang kedua ada alur, dan yang ketiga ada register. Apa sih yang dimaksud CU ini? Nah, CU ini merupakan control unit, atau biasa disingkat menjadi CU, yang berfungsi mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer, mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer, kapan alat input menerima data dan kapan data diolah, serta kapan ditampilkan pada output. Nah, selanjutnya CPU juga berfungsi mengartikan instruksi-instruksi program komputer, serta membawa data dari alat input ke memori utama, kemudian mengambil data dari memori utama untuk diolah.
Lalu CU sendiri mengirimkan instruksi ke ALU jika ada instruksi untuk perhitungan aritmetika atau perbandingan logika. Nah, CU juga membawa hasil pengolahan data kembali ke memori utama untuk disimpan dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Nah, selanjutnya di sini ALU atau singkatan dari Arithmetica Logica Unit. Nah, ALU sendiri melakukan semua operasi aritmetika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan atau yang biasa disebut dengan adder melakukan keputusan dari suatu operasi logika tersebut yang sesuai dengan instruksi program. Operasi logika sendiri meliputi perbandingan dua operan yang menggunakan operasi logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan. Nah, selanjutnya register. Nah, register sendiri merupakan memori yang sangat cepat yang berfungsi sebagai tempat operan-operan dari operasi yang akan dilakukan oleh pemroses. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya sistem komputer. Ada 3 macam memori yang digunakan atau dipergunakan di dalam sistem komputer, yaitu yang pertama register, lalu main memory, lalu ada lagi secondary stroke. Nah, register ini kegunaannya digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Nah, lalu apa sih kegunaan main memory ini? Nah, main memory dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang ada yang akan diproses dan hasil pengolahan. Nah, selanjutnya second stroke. Nah, secondary stroke ini dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Oke, selanjutnya kita pergi ke slide selanjutnya. Input dan output. Nah, perangkat masukan atau keluaran yang biasa disebut input dan output digunakan sistem komputer untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, baik ke pemakai ataupun ke lingkungan secara umum. Nah, perangkat masukan atau keluaran ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, komponen mekanis, yaitu perangkat itu sendiri, dan yang kedua merupakan komponen elektronik yang pengendalian perangkat berupa chip control. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya di sini ada interkoneksi antar komponen. Nah, interkoneksi ini disebut bus, dan interkoneksi ini berkaitan dengan tata cara hubungan antara komponen-komponen sistem komputer yang menghubungkan CPU dan dengan memori utama ataupun dengan alat-alat input-output lainnya. Bus antar CPU dengan memori utama diletakkan pada MDR, MAR, dan unit kendali dalam CPU dan disebut internal bus. Oke, selanjutnya. Nah, bus sendiri terdiri
dari 3 macam, yaitu bus alamat, lalu bus data, kemudian bus kendali. Nah, apa sih yang dimaksud alamat bus ini? Alamat bus ini berfungsi untuk memberikan alamat dari memori atau port yang hendak diakses. Nah, bus alamat ini berisi 16-24 jalur sinyal paralel atau lebih. Nah, selanjutnya ada bus data. Nah, bus data ini untuk membaca sekaligus mengirimkan data dari input ke output memori atau port. Bus data berisi 8, 16-32 jalur sinyal paralel atau lebih. Nah, selanjutnya bus kendali. Nah, untuk bus kendali di sini merupakan sinyal bus yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, seperti memory write, memory read, input output write, dan input output with write. Oke, selanjutnya kita ke PPT selanjutnya. Interrupt. Nah, fungsi interrupt sendiri memindahkan pengendalian kepada interrupt service rutina dengan cara melalui interrupt vector yang berisi alamat dari semua service. Arsitektur interrupt harus menyimpan alamat instruksi yang diinterruptkan. Nah, interrupt yang datang berikutnya dibatalkan ketika interrupt lain sedang diproses untuk mencegah hilangnya suatu interrupt. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.